2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kerjasama kelompok. Next. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Renata Damayanti Dase, Yuda Ananta Prabaswara, Windy Mila Vanesti, Aina Aulia Firdaus, Fadila Rizky Ananda, dan saya sendiri, Berliana Perwitasari, selaku moderator pada presentasi kali ini. Next. Kemudian pada presentasi kali ini kami akan membahas poin-poin materi mengenai kerjasama kelompok, yaitu yang pertama mengenai definisi kerjasama kelompok, kemudian manfaat kerjasama kelompok, pentingnya kerjasama kelompok, kemudian faktor yang mempengaruhi kerjasama kelompok, cara membangun kerjasama kelompok, serta kelebihan dan kekurangan dari kerjasama kelompok. Next. Oke, baik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kerjasama kelompok. Next. Pengertian kerjasama kelompok. Kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Menurut Ahmad S. Ruki, kelompok merupakan sejumlah orang yang berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, yang secara psikologi sadar akan kehadiran orang lain dan menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Teamwork atau kerjasama tim atau kelompok merupakan bentuk kerjasama kelompok yang memiliki tujuan untuk mencapai target yang telah disepakati sebelumnya. Kerjasama kelompok merupakan peleburan dari berbagai pribadi menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, melainkan tujuan yang dikehendaki seluruh individu di dalam kelompok tersebut. Next. Dalam sebuah kelompok, yang dibutuhkan adalah keinginan untuk saling bergandeng tangan, menyelesaikan suatu pekerjaan. Bisa jadi satu orang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak ahli dalam pekerjaan A, namun dapat dikerjakan oleh anggota kelompok lainnya. Peristiwa inilah yang dapat dimaksud dengan kerjasama kelompok. Beban dibagi untuk satu tujuan bersama. Saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci kesuksesan dari kerjasama kelompok. Meskipun terjadi perselisihan antar pribadi, namun dalam kelompok harus segera menyelesaikannya terlebih dahulu agar dinamika kehidupan dalam kelompok tidak terganggu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manfaat dari kerjasama kelompok. Yang pertama ada memunculkan banyak ide. Dengan kerjasama kelompok, banyak ide-ide yang bermunculan karena suatu kelompok adalah wadah bagi semua anggota untuk berpendapat. Maka akan ada proses bertukar pikiran, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga melahirkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Semakin banyak anggota yang dimiliki, akan semakin banyak pendapat yang berbeda, dan juga semakin banyak pula gagasan dan ide lain yang bermunculan. Lalu yang kedua, tugas menjadi lebih ringan. Dengan kerjasama kelompok yang baik, tugas yang berat akan terasa lebih ringan, karena hal itu bisa dikerjakan secara bersama-sama dengan mendiskusikan mengenai permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Saat melakukan suatu diskusi dalam kelompok, setiap anggota kelompok dituntut untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal tersebut membuat kemampuan berkomunikasi dari tiap individu dalam kelompok tersebut meningkat. Lalu ada meningkatkan rasa tanggung jawab
dan memahami orang lain. Kerjasama dalam kelompok berarti seluruh pekerjaan yang ada dalam suatu kelompok tersebut dilakukan secara bersama-sama. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab pada bagiannya masing-masing. Partisipasi dan kerja keras yang ditunjukkan oleh masing-masing individu menunjukkan rasa tanggung jawab yang dimilikinya. Selain itu, dalam suatu kelompok juga terdapat anggota yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Oleh sebabnya, akan muncul banyak pendapat yang berbeda pula. Dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, setiap individu menjadi lebih menghargai dan memahami sudut pandang orang lain tentang sesuatu. Selain itu, hal tersebut juga dapat menambah wawasan seseorang. Lalu yang kelima ada meningkatkan peluang kesuksesan. Dengan kerjasama kelompok yang baik, akan dapat meningkatkan peluang kesuksesan suatu kelompok. Kerjasama kelompok yang baik, setiap individu memegang perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, sehingga setiap anggota kelompok dapat saling melengkapi dengan anggota kelompok yang lain dan menghasilkan suatu kinerja yang baik. Dengan demikian, peluang kesuksesan suatu kelompok akan meningkat. Lalu yang terakhir ada meningkatkan produktivitas. Kerjasama kelompok itu harus, tadi kuncinya adalah rasa dihargai. Jadi rasa dihargai dari sesama anggota kelompok menjadi salah satu aspek yang dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kerjasama kelompok yang baik akan menimbulkan rasa penghargaan baik untuk diri sendiri maupun sesama anggota kelompok, sehingga seseorang lebih termotivasi dalam menyelesaikan tugasnya. Dan dengan begitu, produktivitasnya juga lebih meningkat. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pentingnya kerjasama kelompok. Seperti yang kita tahu, kerjasama kelompok memiliki peranan penting baik bagi organisasi maupun individu di dalamnya. Sebuah penelitian membuktikan bahwa kerjasama dapat meningkatkan semangat, produktivitas, hubungan sosial, komunikasi, dan efisiensi dalam pekerjaan. Kerjasama kelompok terbukti dapat memberikan keuntungan bagi kesuksesan organisasi. Selain menguntungkan organisasi, kerjasama kelompok juga memiliki peranan penting bagi kita. Ketika mampu bekerja sama dengan kelompok, ini memungkinkan kita untuk menjadi orang yang lebih kreatif dan lebih sukses. Pada kali ini kita akan membahas 10 pentingnya kerjasama kelompok yang patut kita lakukan. Bisa di next. Untuk yang pertama, kerjasama kelompok mendatangkan ide-ide yang besar. Ketika bekerja sama dengan anggota kelompok, kita akan saling bertukar pengetahuan dan keterampilan dengan rekan-rekan. Inilah yang membuat kita dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama kelompok menumbuhkan perbedaan pandangan yang memicu timbulnya inovasi. Kerjasama kelompok dapat melahirkan ide-ide yang inovatif. Tim merupakan wadah bagi setiap orang yang berbeda untuk menyampaikan ide-idenya. Ini memungkinkan setiap orang di dalamnya memikirkan hal-hal yang di luar kotak. Kesuksesan dan terobosan lahir dari sebuah proses ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan mendorong kita untuk tumbuh. Nah, saat bekerja sama dengan orang lain, kita tidak akan selalu memiliki keinginan atau pendapat yang sama. Inilah yang membuat kita merasakan ketidaknyamanan tersebut sehingga akan mencari peluang baru untuk bertumbuh. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama kelompok membuat kita lebih bahagia. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 1.000 anggota kelompok, menunjukkan bahwa kerjasama kelompok mendatangkan kebahagiaan. Umpan balik yaitu rasa hormat dan keterbukaan setiap orang di dalam kelompok merupakan faktor yang membuat mereka bahagia saat bekerja sama dalam kelompok tersebut. Tentu saja pekerja yang bahagia akan menghasilkan produktivitas tinggi yang juga bermanfaat bagi kesuksesan organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerjasama kelompok merupakan peluang untuk bertumbuh secara individual. Kerjasama kelompok merupakan kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh anggota lainnya. Ini membuat kita menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah agar terhindar dari kesalahan yang sama di masa mendatang.
Selain itu, kerjasama kelompok membuat kita menjadi orang yang memiliki kemampuan mendengarkan lebih baik. Dalam kelompok, kita belajar untuk mendengarkan orang lain dan mengerti apa yang dimaksud orang tersebut. Tentu saja, jika memiliki kemampuan mendengar yang baik, dalam setiap aspek kehidupan, kita dapat meningkatkan hubungan sosial yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerjasama kelompok dapat menghilangkan kejenuhan. Kita pasti mengalami kejenuhan dalam suatu pekerjaan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yaitu saling berbagi tugas dengan anggota kelompok lainnya. Saat bekerja sama dalam kelompok, kita saling memberikan dukungan emosional. Inilah yang membuat setiap anggota tim dalam kelompok dapat kembali bersemangat dan menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu kerjasama kelompok meningkatkan kesuksesan organisasi. Di era teknologi yang semakin maju saat ini, kita dituntut untuk memiliki keterampilan tertentu. Tentu saja tidak ada individu yang dapat menguasai seluruh keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama dalam kelompok. Kemudian yang selanjutnya, kerjasama kelompok meningkatkan produktivitas. Salah satu faktor yang membuat kita dapat menghasilkan pekerjaan yang luar biasa adalah rasa hormat dan rasa dihargai yang didapatkan dari rekan-rekan dalam kelompok. Kerjasama kelompok merupakan hal yang membuat kita mendapatkan rasa hormat dan dihargai agar termotivasi dan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu kerjasama kelompok memampukan kita untuk berani mengambil resiko. Jika bekerja sendiri, kita akan takut untuk melangkah. Jika bekerja sama dalam kelompok, kita akan memiliki keberanian untuk melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang beresiko tinggi. Yang selanjutnya yaitu kerjasama kelompok mengurangi tingkat stres. Stres membuat kita melakukan lebih banyak kesalahan. Tidak heran saat sedang berada dalam keadaan stres, kita akan mudah melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Sebaliknya, jika memiliki energi yang lebih baik, kita dapat menyemangati dan menginspirasi orang lain untuk memiliki energi yang sama. Oleh karena itu, kerjasama kelompok dapat mengurangi stres dan pasti dapat membuat kita dan juga anggota-anggota yang lain lebih bersemangat dan termotivasi. Yang terakhir, kerjasama kelompok meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kerjasama kelompok dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi saat melakukan pemetaan ide bersama. Kita dituntut untuk menghasilkan ide-ide baru. Inilah yang membuat kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kita belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan satu rekan dan rekan lainnya. Tentunya ini dapat terwujud jika kita mampu bekerja sama dengan kolaboratif. Untuk yang selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Next. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan dasar untuk membangun suatu kelompok yang bagus. Jadi dalam kelompok tersebut, setiap anggota harus menjadi komunikator yang baik, tidak pasif dan tidak egois. Kemudian saling menghormati. Nah, semua anggota tim, semua anggota kelompok itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dengan kemampuan yang berbeda-beda ini tidak boleh ada satupun yang merasa dia lebih unggul dari yang lain atau ada yang merasa lebih rendah dari yang lain. Dengan saling menghormati, maka kemampuan dari masing-masing anggota kelompok tersebut akan keluar dengan maksimal. Kemudian rasa memiliki akan menimbulkan rasa kekeluargaan dan orang tersebut akan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan individu. Kemudian kepercayaan, kelompok yang baik itu memiliki kepercayaan yang baik juga, tidak ada rasa saling curiga dan tidak ada anggota kelompok yang terpojokkan atau terhina. Kemudian pemahaman akan peran. Anggota dalam kelompok memiliki peran yang berbeda-beda. Pemahaman akan peran akan membuat kelompok tersebut lebih lancar. Jadi tidak ada anggota kelompok yang mengabaikan tugasnya atau menunggu untuk
mendapatkan tugas. Oke, next. Nah, selanjutnya silahkan. Kemudian, cara membangun kerja sama kelompok. Yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang sama. Yang harus dilakukan yaitu menyamakan visi dan tujuan bersama dengan rekan anggota kelompok. Tiap anggota harus memahami bahwa dalam sebuah kelompok, kepentingan bersama lebih penting jika dibandingkan dengan kepentingan individu. Yang kedua yaitu rasa saling percaya. Rasa saling percaya merupakan hal yang perlu dibangun dalam suatu kelompok, supaya terhindar dari kepentingan pribadi atau individual yang dapat menimbulkan konflik. Kerja sama kelompok akan menjadi baik dan berkembang apabila adanya rasa saling percaya antar anggota dan menyadari bahwa mereka semua sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, keterbukaan. Keterbukaan cenderung mengarah pada pembentukan sikap dalam diri seseorang, di mana sikap keterbukaan ini difokuskan pada sejauh mana orang lain mampu mengetahui tentang dirinya dan atau sebaliknya. Diperlukan pula sikap positif dan dewasa, baik dalam pola pikir maupun tindakan dari setiap orang dalam berinteraksi. Yang keempat, realisasi diri. Merupakan suatu bentuk kebutuhan setiap orang dan merupakan kebutuhan yang paling dicari. Dengan adanya realisasi diri, diharapkan keberadaan dirinya dapat dirasakan dan diakui dalam lingkungannya. Yang kelima, saling ketergantungan. Agar saling ketergantungan dapat terjalin dengan baik, maka diperlukan pemeliharaan tingkat hubungan yang lebih harmonis, kondusif, dan lebih matang. Yang keenam, pahami peran dan tanggung jawab. Dalam kerjasama kelompok, diperlukan pembagian kerja yang sesuai dan pas dengan kemampuan dan peran setiap rekan kerja, agar setiap individu lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, setiap kelompok akan tahu mana yang berjalan sesuai rencana dan mana yang tidak, dan perlu perubahan apa untuk memperbaiki hal yang kurang. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan arah dan masukan yang lebih baik untuk proses kerja yang maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kerjasama kelompok. Bisa di next. Baik, yang pertama kita akan membahas kelebihan dari kerjasama kelompok. Yang pertama yaitu memperluas ragam pandangan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kerjasama kelompok itu terdiri dari berbagai macam orang, jadi setiap anggotanya itu pasti punya latar belakang yang berbeda, kemampuan kognitif yang berbeda, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Nah, nanti dari latar belakangnya itu dapat memberikan ragam pandangan dalam suatu kelompok, misalnya dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi ragam pandangan ini dapat menjadi faktor penguat dalam kualitas pengambilan keputusan dari kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, penyelesaian masalah secara bersama-sama. Jadi kerjasama kelompok itu juga menyangkut tentang pengambilan solusi dari permasalahan yang dilakukan bersama-sama oleh anggota-anggota yang terdapat dalam kelompok tersebut. Jadi keputusan yang dihasilkan itu cenderung akan lebih baik karena kemungkinan besar semua anggotanya berpartisipasi dan setuju. Kesamaan arah ini membuat tindak lanjut untuk permasalahan lainnya pun akan diselesaikan secara bersama-sama pula. Selanjutnya yang ketiga itu saling melengkapi. Tingkat kinerja dan keterampilan masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi dengan kerjasama kelompok, kekurangan anggota-anggota dapat ditutupi oleh kelebihan anggota lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Berliana tadi bahwa beban dibagi untuk satu tujuan yang sama. Jadi tidak menutup kemungkinan juga anggota lain itu saling membantu untuk memperbaiki kekurangan dari anggota lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kebersamaan.
Jadi suatu kelompok itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Semua tantangan, baik suka maupun duka, akan dihadapi bersama-sama dalam pencapaian tujuan tersebut. Inilah yang membentuk kebersamaan dalam suatu kelompok. Masing-masing anggota saling peduli, saling memberi semangat, saling menguatkan satu sama satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya kebersamaan yang berarti di kelompok tersebut. Kemudian yang kelima, tugas menjadi lebih ringan. Jadi dalam kerjasama kelompok terdapat pembagian tugas sehingga masing-masing anggota bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah diemban kepada mereka. Hal inilah yang membuat pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kelompok itu lebih cepat rampung dibanding ketika dilakukan secara individual. Kemudian yang keenam, yaitu melatih keterampilan sosial dan kolaborasi. Jadi komunikasi dalam suatu kelompok antar anggotanya harus berjalan dengan baik agar pesan yang ingin disampaikan tersalurkan dengan baik dan mengurangi peluang terjadinya miscommunication. Kemudian keterampilan komunikasi juga ini akan mempermudah kolaborasi antar anggota agar meningkatkan kreativitas untuk berinovasi dari kelompok itu. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, kata kerjasama kelompok berarti seluruh tugas dan pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, bukan dalam artian bahwa mengandalkan orang lain dan bisa bermalas-malasan. Justru disinilah dalam kerjasama kelompok ini kemampuan tanggung jawab atas tugas yang diemban itu diuji. Meskipun berada di tengah-tengah kelompok, sudah sepatutnya tugas-tugas yang diberikan itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Mungkin bisa di next. Kemudian yang terakhir tentang kekurangan dari kerjasama kelompok. Yang pertama itu kecenderungan terjadinya groupthink. Nah, jadi groupthink itu adalah suatu keputusan kelompok yang berasal dari individu yang berpengaruh dari kelompok tersebut. Keputusannya terkadang irasional, tidak masuk akal, atau mengarah pada keputusan yang buruk. Anggota kelompok yang minoritas lebih memilih untuk menerima keputusan tersebut daripada berisiko kehilangan rasa solidaritas. Jadi dengan kata lain, groupthink ini terjadi ketika satu kelompok menghargai kebulatan suara dibandingkan dengan membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua, memungkinkan terjadinya free rider. Nah, dalam kelompok, free rider itu dapat diartikan sebagai orang-orang yang tidak memberikan kontribusi nyata dalam satu kelompok, tetapi tetap mendapat manfaat atau imbalan hanya karena keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Perilaku ini sering muncul pada orang-orang yang cenderung santai dan enggan melakukan tugas-tugas yang sudah disepakati di dalam kelompok yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang cenderung lama. Nah, karena banyaknya anggota dalam suatu kelompok, terdapat banyak pro dan kontra terhadap pandangan pada suatu masalah. Hal ini yang membuat pengambilan keputusan cukup sulit untuk dilakukan karena harus mempertimbangkan semua pendapat dari anggota. Jika saja hal ini tidak dilakukan, kerjasama dalam kelompok tersebut akan cenderung melemah atau bisa saja tidak menghasilkan apa-apa atau bahkan memungkinkan terjadinya sinergi yang negatif. Yang keempat, itu adanya tujuan atau agenda khusus yang tersembunyi. Jadi dalam suatu kelompok bisa saja terdapat anggota yang memiliki tujuan-tujuan khusus yang seringkali tidak sejalan dengan tujuan kelompok secara keseluruhan. Adanya tujuan-tujuan khusus ini tentunya akan sangat mempengaruhi kerjasama dan kinerja kelompok nantinya. Kemudian yang terakhir, yaitu adanya anggota kelompok yang bekerja tidak secara maksimal. Hal ini terkadang ditimbulkan karena adanya saling harap-harap berharap dengan anggota kelompok yang lain. Karena mengandalkan anggota lain, anggota yang bersangkutan ini cenderung lebih santai dan tidak melakukan tugasnya secara maksimal. Baik, bisa di next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, bisa disampaikan pada saat sesi diskusi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.